Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khatamal abdul Qur'an shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malikin. Rawahu Dailami. Amma ba'du. Pemirsa di channel YouTube Muslimat Nahdlatul Ulama cabang Tulungagung yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan tema tentang cara mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan. Bagi umat Islam, bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa, di mana setiap orang yang melakukan perbuatan baik maka akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Di antaranya adalah kita melakukan cara mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan. Setiap orang yang ingin membaca Al-Quran hingga khatam tentu harus meluangkan waktu yang cukup. Hal ini disebabkan karena mushaf tersebut terdiri dari 30 juz dan ratusan lembar yang terdiri dari 114 surat. Oleh karena itu kita dibutuhkan beberapa cara efektif untuk melakukannya. Yang pertama adalah menyeimbangkan kemampuan dan target. Hal pertama yang harus dilakukan saat membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan adalah kita harus bisa menyeimbangkan kemampuan dan target. Misalkan kita mau membaca 2 lembar, maka kita dibutuhkan waktu 5 menit. Itu bagi yang sudah lancar insya Allah. Bagi yang belum atau masih terbata-bata dalam membaca Al-Qur'annya akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Untuk itu bagi yang belum, maksudnya belum lancar dalam membaca Al-Quran, maka tidak perlu kita memasang target kita harus khatam 1 bulan. Kita cukup belajar ilmu tajwid atau memperbaiki bacaan kita, karena dalam belajar Al-Quran setiap hari pun pahala yang diperoleh dari setiap huruf yang dibaca tetap akan dilipat gandakan. Cara efektif yang kedua adalah membaca 1 juz setiap hari. Oleh karena bulan Ramadan berlangsung 30 hari dan jumlah juz yang ada dalam Al-Quran sama dengan 30, maka untuk mengkhatamkannya wajib 1 juz 1 hari. Dalam membaca 1 juz 1 hari itu bisa kita baca sekaligus satu dudukan, istilahnya kita sampai selesai 1 juz. Akan tetapi bisa dibaca dengan berangsur-angsur. Misalkan kita habis sholat 2 lembar itu juga bisa, atau di waktu-waktu kita yang luang kita sempatkan untuk membaca 2 lembar lagi. Itu caranya untuk membaca 1 juz setiap hari. Jadi kita harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk mencukupi target 1 juz dalam 1 hari. Cara efektif yang ketiga untuk mengkhatamkan Al-Quran adalah membaca 2 lembar setiap sehabis sholat fardu. Secara umum
Al-Quran itu adalah terdiri dari 600 lembar. Akan tetapi jumlah itu pun juga tidak sesuai karena percetakan yang berbeda. Kita ambil yang 600 saja, kalau dibagi 30 hari berarti kita harus membacanya 2 lembar minimal dalam setiap habis sholat fardu. Jadi kalau sholat fardu itu 5, berarti 2 kali 5 sudah 2 lembar, maksudnya 10 lembar. Jadi sudah cukup untuk kita membaca 1 hari 1 juz dalam sehabis sholat fardu. Cara efektif yang keempat adalah membaca Al-Quran atau membeli Al-Quran yang berukuran kecil. Jika kita beraktivitas di luar, maka Al-Quran yang kecil itu bisa kita masukkan dalam tas bersama dompet kita. Nah, itu nanti apabila ada waktu yang luang bisa kita lanjutkan membaca. Untuk cara mengkhatamkan Al-Quran yang kelima adalah memperhitungkan masa menstruasi bagi muslimah. Bagi para muslimah wajib memperhitungkan masa menstruasi dalam masing-masing, jadi bisa menabung untuk membaca Al-Quran sebelumnya menstruasi, atau bisa kita baca setelah menstruasi selesai. Itu adalah cara yang kelima dalam mengkhatamkan Al-Quran. Cara yang keenam adalah menabung bacaan pada awal Ramadan. Setiap tahun bulan Ramadan akan disambut dengan penuh cita oleh umat muslim. Pada awal Ramadan mereka cenderung akan lebih giat untuk beribadah, termasuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu, menabung bacaan pada awal Ramadan itu adalah akan lebih sangat tepat. Karena pada pertengahan untuk menuju ke akhir bulan Ramadan, semangat yang kita miliki kadang-kadang akan mengendor atau tidak sebesar sebelumnya. Kemungkinan mereka juga lebih banyak beraktivitas di luar seperti sahur atau buka bersama, itu juga bisa menghabiskan waktu. Cara efektif yang ketujuh untuk mengkhatamkan Al-Quran adalah mengunduh dan menggunakan aplikasi Al-Quran. Saat ini perkembangan teknologi menyebabkan hampir segala hal dapat diakses dalam smartphone. Sama halnya dengan aplikasi Al-Quran, umat muslim dapat mengunduh dan menggunakannya untuk melanjutkan bacaan agar lebih mudah dan praktis. Cara mengkhatamkan Al-Quran yang kedelapan adalah membaca antara waktu azan dan iqomah. Jadi membaca Al-Quran itu tidak diharuskan setelah kita menjalankan ibadah sholat, akan tetapi di antara waktu azan dan iqomah itu pun juga bisa untuk melanjutkan bacaan Al-Quran. Cara efektif yang ke-9 adalah melakukan tadarus bersama. Tadarus bersama akan menambah semangat baru karena pembaca tidak melakukan sendirian. Bahkan bisa menjadikan suatu ajang silaturahim sebelum dan sesudahnya kita bertadarus. Dan itu bisa dilaksanakan di masjid, di mushola, atau di perkumpulan atau tempat berkumpulan lainnya. Cara efektif yang ke-10 adalah menggunakan sistem reward dan punishment. Sejak memutuskan untuk mengkhatamkan Al-Quran, umat muslim harus memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikannya.
Hal ini tidak akan mudah bagi semua orang, sehingga penerapan sistem reward dan punishment dapat menjadi pilihan. Reward adalah hadiah jika Anda berhasil memenuhi target bacaan. Misalnya jika 1 minggu kita bisa melaksanakan 10, akan buka puasa di restoran yang favorit. Dan sementara jika tidak memenuhi target, akan menganggapnya bahwa itu adalah sebagai hutang, jadi yang harus kita bayar esok harinya. Itulah 10 cara untuk mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan. Semoga kita semua bisa melaksanakannya atau bisa mengamalkan bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan minimal 1 juz, akan tetapi lebih utama kalau kita bisa berulang kali. Demikian dari kami, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.